سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد خبيري
بحبك رموني يقوت عيوني عليك السلام يقوت عيوني عليك السلام وسلم وبارك عليه وعلى بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita ucapkan syukur kepada Allah yang masih memberikan kita kesehatan, kesempatan, umur yang panjang, badan yang masih sehat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan keberkahan di dalam kehidupan kita, keberkahan di dalam usia kita, dan keberkahan di dalam rezeki yang Allah berikan kepada kita. Salawat beserta salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, kerabat dan seluruh umat beliau sampai hari kiamat. Malam hari ini kita akan melanjutkan tentang babu ma yunji min ahwali yaumil qiyamati wa min karbiha. Bab yang menjelaskan tentang amalan apa saja yang dapat menyelamatkan daripada huru-hara hari kiamat. Pada malam minggu yang telah lalu kita sudah mengaji tentang amaliyah atau ibadah yang dapat menyelamatkan kita dari siksa kubur, di antaranya mengamalkan surah Tabarak. Malam hari ini apa saja amaliyah ibadah yang dapat menyelamatkan dari siksa kubur, dari huru-hara hari kiamat. Di dalam sebuah riwayat suatu hari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha tiba-tiba beliau menangis di hadapan Rasulullah. Rasulullah melihat Sayyidatuna Aisyah menangis, lalu ditanya oleh Rasulullah, "Ma yubkiki ya Aisyah?"
Wahai Aisyah, apa yang membuat engkau menangis? Dijawab oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, wahai Rasulullah, ulun teringat tentang bagaimana hari kiamat dan ulun teringat tentang bagaimana panasnya api neraka. Kemudian kata Sayyidatuna Aisyah, ayadkurul habibu habibah. Wahai Rasulullah, apakah pada saat itu seorang kekasih masih akan ingat dengan kekasihnya? Suami akan ingat dengan istrinya. Si istri apakah masih ingat dengan suaminya? Anak yang dilahirkan, anak yang dibesarkan, anak yang dinafkahi, apakah akan masih ingat dengan kedua orang tuanya pada hari itu, wahai Rasulullah? Karena pada saat itu huru-hara sangat luar biasa. Manusia dalam keadaan kebingungan minta pertolongan ibarat orang berkapal tenggelam di tengah laut. Apapun yang bisa menyelamatkan dilakukan pada saat itu. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, wahai Aisyah, ada 3 keadaan. Seorang kekasih tidak akan ingat lagi dengan kekasihnya, suami tidak akan ingat dengan istrinya, istri tidak akan kenal dengan suaminya. 3 keadaan. 1, indas sirat, di saat melewati sirat, jembatan. Kalau sudah di situ nafsi-nafsi. Kalau di dunia kita berjalan keuyuhan, dua laki bini berjalan lalu bini keuyuhan, kau aja berhutang lawan laki. Berjalanlah, berjalan ini lain kisah di berjalan keuyuhan. Si bini kau aja berhutang lawan laki. Si anak keuyuhan kau aja berhambin lawan siapa di dunia. Tapi kalau sudah di sirat, nafsi-nafsi itu lulu buah-buah, urus diri masing-masing. Dan sirat ini digambarkan dalam hadis Nabi itu lebih tajam dari mata pedang dan lebih kecil dari rambut dibelah 7. Nah, di sirat ini ada orang yang berjalan seperti buraq, seperti al-barqu, seperti kilat. Ada yang berjalan seperti ditiup angin, ada yang berjalan, ada merangkak, ada yang terubur. Dan yang paling kasihan tergugur tapi kadang sampai ke bawah, sangkut. Nah, itu digambarkan badannya kesangkut di kawat. Ada dalam riwayat hadis Imam Bukhari itu tersangkut di kawat. Jadi di bawah api neraka naik ke kawat. Ya mungkin ini bubuhan keunjunan yang ada sebagian tersangkut di kawat. Nah, jadi sesadar biasa sampai waktu sembahyang. Ini mungkin. Tapi di dalam itu digambarkan tersangkut di kawat, cuma tergugur kada naik ke kawat. Tergantung di tengah, di bawah bara api. Kulit hangat, panas. 1, indas sirat, kata Rasulullah, di saat melewati sirat itu manusia tidak akan ingat lagi dengan siapapun. 1, yang kedua, inda tatayuris suhuf, ketika buku catatan amal perbuatan manusia berterbangan. Apakah yang akan menerima buku catatan amal ini tangan kanan atau tangan kiri? Fa amma man utiya kitabahu biyaminihi, adapun orang-orang yang akan menerima buku catatan amal perbuatannya dengan tangan kanan,
maka mereka akan masuk ke dalam surga. Sedangkan orang yang bisimalihi menerima dengan tangan kiri, ha ummuqra'u kitabiyah, maka mereka akan masuk ke dalam, pada saat ini, kutub-kutuban, kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri, kanan hendak menyambut saatnya ke kiri. Ini kalinya tadi dengan siapapun. Yang ketiga, indal mizan. Indal mizan ini di saat amal kita ditimbang. Amal ditimbang. Apakah yang akan lebih berat amal kebaikan kita, ataukah yang lebih berat ini dosa dan kemaksiatan kita? Ditimbang. Pada saat itu suami tidak akan ingat dengan istri, istri tidak akan ingat dengan suaminya. Bahkan di saat ditimbang ini manusia bisa saling tuntut menuntut. Sedekat apapun laki lawan bini hidup di dunia, tapi di saat ditimbang amal kita di akhirat itu bisa tuntut menuntut. Ketika si istri amal kebaikannya kurang, ujar malaikat, kenapa kada sembahyang? Oh si Allah, kenapa kada sembahyang? Kenapa kada puasa? Kenapa jarang berzikir? Wahai Allah, laki ulun kada melajari sembahyang, laki ulun kada menyuruh puasa, laki ulun kada pernah mencontohkan berzikir di dalam rumah tangga, laki ulun kada pernah menyuruh memperbanyak membaca Al-Quran, istighfar dan salawat. Lakinya sudah ada di dalam surga, bini yang tersangkut di bawah. Nah ini bisa saling tarik menarik. Nah ini saking dahsyatnya huru-hara hari kiamat itu sampai Sayyidatuna Aisyah menangis. Nangis dan keingetan. Satu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man naffasa an muslimin kurbatan min kurabid dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa memberikan kemudahan atau memudahkan orang muslim satu kesulitan daripada kesulitan-kesulitan dunia, maka Allah akan melapangkan baginya, Allah akan memudahkan baginya kesulitan di antara kesulitan-kesulitan di hari kiamat. Nah ini amalannya yang pertama, kalau hendak nyaman di hari kiamat, maka biasakan menyamani orang waktu di dunia. Kalau kita hendak ditolong di hari kiamat, maka rancaki menolong orang di dunia. Kalau kita hendak diampuni Allah Ta'ala di hari kiamat, hendak direnakan oleh Allah Ta'ala di hari kiamat, maka di dunia kita harus bisa merenakan orang. Karena hukumnya itu seimbang. Ada misalnya orang dari tetangga di rumah hendak bawa obat duit kedidak, kita ada duit lebihan. Beri, jangan dihutangi. Kalau dihutangi tambah sakit sih. Aku nih sidin, oh jil, pian nih garing, pian hendak kemana bawa obat.
Aku hendak ke puskesmas aja, ujar sidin berapa? Pian berobat 50.000 cukup, nah 2 juta gasampian. Sehat sidin. Sehat sidin. Kalau berduta moral. Ada tetangga kita di hingga rumah yang baras habis. Melihati lampu rumahnya kata hidup, oh rupanya dicabut orang. Kenapa bayar? Bayar ya kan, tapi jangan dihutangi. Kalau dihutangi kasihannya kena memikirkan membayar. Kawalan seman bola teman. Masih berpikir lagi. Tapi itu kan Rasulullah, barang siapa memudahkan seorang muslim di dunia daripada urusan-urusan dunia, maka Allah akan memudahkan baginya urusan-urusan di akhirat. Apalagi termasuk pejabat. Ya malah kemana kalau ada oriental? Ada tadi? Ada kasih. Maghrib tadi ada. Termasuk pejabat yang mempermudah urusan umat Rasulullah, maka Allah akan mempermudah urusannya di hari kiamat. Tapi sebaliknya, apabila sudah mempersulit urusan umat Rasulullah, minta tanda tangan, ujar sidin, setempelnya aku tertinggal. Karena datangi isuk-isuk, datangi stempel ada, pulpennya aku kok tidak, ujar sidin, belum nukar. Paham tuh sudah, kamunya belum nukar. Mbah, ulun ada amplop latihan. Lalu tak keluar pulpen lewat setempel. Kalau sudah mempersulit urusan umat Rasulullah di dunia, hati-hati, Allah akan mempersulit urusannya di akhirat. Karena hukumnya itu timbal balik. Hukum timbal balik. Nah itu amalannya. Itu amalannya. Ya kau kalau nah. Tapi dia namanya memikirkan akhiratnya, insya Allah terkawin. Kalau kita memikirkan jumlah nominalnya, uyuhnya, lapahnya, sakit hatinya, kada harapan terkawin. Tapi kalau yang kita pikirkan akhiratnya, insya Allah terkawin. Termasuk ada jalanan rusak, dibaiki akan mempermudah urusan umat Rasulullah. Jembatan rusak, titian rusak, diambil tumpul, ambil paku, ambil gergaji, capuk. Itu mempermudah urusan umat Rasulullah. Makanya dahulu ulun keingatan kisah peninian di Alalak itu, mungkin sama kan kayak di sini, namanya kampung pinggir sungai. Gang halus, masuk gang ini titian. Ini kan semen, kalau kita inilah dulu betitian, betitian. Tapi titian kadang kayak ini, titian sibitan besusun. Karena banyu dalam tambur, bujuri pulang. Peninian itu ketujuh sidin mau bujuri, diambil sidin tokol pakol sulting catok sidin. Lalu ada orang yang merawat, nih pian ini kan apa tujuannya membaiki ini, apa tujuannya pian membaiki titian ini. Ujar sidin apa? Ujar sidin, ini bang kena jalan aku lewat di akhirat.
Amunnya kita terpikir ke akhirat tagawi, ada yang menyuruhkah, ada yang menyuruhkah, ada yang mau upahkah, ada yang mau upahkah tagawi. Ini bangkainya titianku di akhirat. Artinya dengan kita mempermudah urusan orang, kita mempermudah orang kalau berjalan, nyaman berjalan, Allah insya Allah akan mempermudah urusan kita di akhirat. An Abdurrahman ibni Samra radhiyallahu anhu dari Sayyidina Abdurrahman bin Sumrah, qala, beliau berkata, kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin wa nahnu fi Masjidil Madinah. Ujar Sayyidina Abdurrahman bin Samrah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendatangi kami suatu hari yang pada saat itu kami sedang berada di Masjid Madinah. Faqala, kemudian Nabi bersabda, inni ra'aitul barihata ajaban. Malam tadi saya diperlihatkan oleh Allah sebuah penampakan yang sangat luar biasa, ujar Nabi. Di malam itu aku melihat ada seorang daripada umatku yang didatangi oleh malaikat maut, yang mana kedatangan malaikat maut itu untuk mencabut ruhnya. Faja'ahu birruhu biwalidayhi faradda anhu. Tiba-tiba di saat malaikat maut hendak mencabut ruhnya, datang amalannya yang berupa berbakti kepada kedua orang tua. Apa yang dilakukan oleh amalan itu? Mengusir malaikat maut. Artinya di antara keistimewaan orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, Allah akan memanjangkan umurnya. Kemudian kata Rasulullah, aku juga melihat ada seorang daripada umatku yang sudah disiapkan baginya azab kubur. Lalu datanglah wudunya, fastanqadahu min dzalika, dan wudu itu menyelamatkan umatku tersebut daripada azab kubur. Rupanya orang ini sudah siap, cambuk sudah disiapkan. Apa? Di azab kubur itu ada cambuk, ada apa? Buat lagi buat Pak hari ini ya Pak. Tadi ingat lagi dari azab kubur. Ketika azab kubur ini sudah Allah Ta'ala dipersiapkan oleh malaikat maut, tiba-tiba datang wudunya. Fastanqadahu min dzalika, dan wudu ini menyelamatkan umatku tadi daripada azab kubur. Maka di sini hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan koler berwudu. Jangan koler berwudu. Kita hendak sembahyang, kada sembahyangkan, hendak mengajikan, kada mengajikan, hendak berjalankan atau bergana di rumahkan, jangan koler berwudu, karena keistimewaannya wudu ini luar biasa walaupun kelihatannya halus. Dulu pernah ulun sampaikan bahwasanya anggota tubuh kita ini akan bercahaya di hari kiamat, dan itu ciri dan tanda umat Rasulullah itu akan mengenali kita lewat cahaya itu.
Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, nanti di hari kiamat manusia dikumpulkan dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai akhir zaman, manusia miliaran. Lalu bagaimana cara pian mengenali kami umat-umat pian wahai Rasulullah? Ujar Nabi apa? Bagaimana menurut kalian? Andai ada kuda putih dikelilingi oleh kuda-kuda hitam, apakah kalian dapat membedakan kuda putih tersebut? Ujar sahabat, iya bisa wahai Rasulullah. Lalu apa ujar Nabi? Seperti itulah caraku mengenali umatku di hari kiamat. Mereka akan bercahaya ghurral muhajjalin, disebabkan bekas air wudhu yang lebihan. Bekas air wudhu yang lebihan. Nah, membasuh dari ujung sini sampai dagu, labihi sedikit. Nah, sampai dari ihang telinga sampai ihang telinga, labihi sedikit. Cuma jangan semua, supaya sakopalan bercahaya diculupakannya apa benar. Imbah membasuh muha, rukun ketiga apa? Madani rukun ketiga apa? Dapat 5.000 nah. Apa? Membasuh. Nah, cuma nonton pada kali jadi 5.000. Membasuh tangan sampai siku, labihi sedikit. Labihi sedikit, sekitar 5 jari labihi. Mempas ini wajib. Labihi ini namanya ghurral muhajjalin tadi, ini yang bercahaya. Nah, kiri sama. Cuma ngomong jadi supaya tambah nyarak, jadi sampai ke bahu. Makruh hukumnya. Kalau sampai ke bahu, makruh. Kita ini semangat beribadah itu harus, tapi harus berlampu. Ya, tadi merasa supaya lebih tarang lagi, semuaan dicerupnya ke sungai. Nah, makruh. Tangan sampai ke bahu makruh. Nah, batis sampai 2 mata kaki itu yang wajib. Lebihnya itu akan bercahaya. Labihi sekitar 5 jari. Naik ke atas. Nah, jangan sampai kalian turun selajur sampai ke bawah. Makruh. Punya mak. Nah, ternyata ketika azab ini sudah disiapkan untuk umatku itu, kata Rasulullah, tiba-tiba datang wudhunya. Dan wudhu ini ternyata yang dapat membela umatku tersebut daripada azab kubur. Maka ulun sarankan amalkan wudhu. Ada bayar, apalagi rumah di pinggir sungai, oleh wudhu terlalu benar. Ya, orang ketujuh wudhu itu muhanya bercahaya. Nah, kemudian dan aku melihat, kata Rasulullah, salah seorang dari umatku qadih tahu syarhus syayatin, yang diganggu oleh syaitan, yang dikepung oleh syaitan. Tiba-tiba datang zikrullah, zikir kepada Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Zikirnya datang. Fakhallasahu min bainihim. Ternyata zikir yang dibacanya tersebut dapat menyelamatkannya daripada gangguan syaitan. Banyak berzikir. Makanya Rasulullah itu kenapa waktu pagi ada zikirnya, waktu sore ada zikirnya, hendak guring ada zikirnya, bangun guring ada zikirnya.
Karena yang namanya syaitan itu sampai hari kiamat la ughwiyannahum ajma'in, itu sumpahnya akan hamba jerumuskan wahai Allah seluruh hamba-hambamu. Itu sumpahnya sudah. Illa, siapa, kecuali ibadallahi minhumul mukhlasin, orang-orang yang dibersihkan oleh Allah, orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya melewati perantara zikir. Orang yang mengamalkan zikir, orang yang selalu berzikir itu ngalih kena santet, ngalih kena sihir. Andai kena jua 10, palingan sebuting 2 yang masuk, 8 kada. Tapi kalau tidak zikir sama sekali, ke 10-nya masuk. Sudah jadi sini bacaan subuh, sudah juga berzikir bacaan asar, sudah juga sebelum guring bacaan. Tapi kenapa masih kena? Syukuri, kenanya sebuting 2 aja. Andai kada bacaan asar, andai kada berzikir subuh, andai kada berzikir sebelum guring, 10 masuk. Nah, ternyata kata Rasulullah, ketika hak umatku tersebut diganggu oleh syaitan, datang zikirnya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, pagi 100, sore la ilaha illallah, la ilaha illallah, 100 anak kuring, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Pas berbalik ke belakang melihat Muhammadi, pakai kupur basah. Inna lillahi wa inna. Lanjut lagi. Dalam riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengumpamakan bahwa perumpamaan kita manusia dengan syaitan itu sama seperti salah seorang prajurit yang dikejar musuh. Kita manusia ini prajurit dikejar musuh. Setelah prajurit ini lari, syaitan hendak menangkap, musuh hendak menangkap. Lalu si prajurit ini masuk ke dalam benteng, masuk ke dalam benteng sehingga syaitan musuh kada kawa mengganggu. Nah, ujar Nabi, seperti itu juga perumpamaan kalian dengan syaitan. Syaitan itu sebisa mungkin, semampu mungkin selalu berusaha untuk menjerumuskan manusia. Ketika manusia bisa terlepas, bebas dari syaitan, itu bukan karena manusianya yang hebat, tapi karena masuk ke dalam benteng. Karena masuk ke dalam benteng lalu selamat. Bukan karena bukanya laju kan, tapi karena masuk ke dalam benteng. Nah, benteng ini perumpamaan zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Benteng. Bangun guring. Semalam ada ulun sampaikan apa bacaannya? Apa bacaan bangun guring? Ada nih? Ngerti kalau lah? Bismikallahumma ahya wa bismika guring pula. Hendak bangun guring itu zikir, hendak guring zikir, sebelum keluar rumah zikir, masuk ke dalam rumah zikir bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini cara kita masuk ke dalam benteng agar kita selamat.
Dan aku juga melihat ada seorang dari umatku, kata Rasulullah, yang ditakut-takuti oleh malaikat azab. Tiba-tiba datanglah sholatnya untuk menyelamatkan umatku tersebut dari malaikat azab. Kamunya hendak selamat daripada azab di hari kiamat, sembahyang jangan ditinggal. Kalau tertinggal jua darurat, qadha. Jangan ditinggal belas sama sekali. Kalau memang darurat tertinggal jua qadha. Jangan dikada, diqadha. Kalau dikada ya kada. Mudah-mudahan itu yang bisa kita kaji pada malam hari ini, semoga bermanfaat. InsyaAllah akan kita lanjutkan tentang apa saja amalan-amalan yang dapat menyelamatkan kita daripada huru hara di hari kiamat. Terkhusus, terutama kalau kita ingin dimudahkan di hari kiamat, maka permudahlah urusan hamba Allah waktu hidup di dunia. Dan sebaliknya, kalau kita ingin dipersulit, maka persulitlah urusan hamba Allah waktu di dunia. Sebelum kita tutup, baca Fatihah 3 kali, Allah 3 kali, tutup dengan salawat 3 kali. Niatkan sesuai dengan hajat masing-masing. Yang garing mudah-mudahan sehat, yang berisi urusan mudah-mudahan lancar, yang berisi hajat mudah-mudahan kabul, yang berisi masalah mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan jalan kemudahan dan jalan keluar dari permasalahannya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى خير
خير البرية
وسلم وبارك عليه وعلى